Halo Sobat! Dalam video ini, kita akan melanjutkan bahasan pada video sebelumnya tentang menghilangnya 7 negara di belahan bumi ini, menguak bagaimana terjadinya hingga perubahan apa setelah negara-negara tersebut menghilang. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami, like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 4. Sikkim. Sikkim adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di pegunungan Himalaya, berbatasan dengan Tibet di utara, Bhutan di timur, Nepal di barat, dan India di selatan. Didirikan pada abad ke-17 oleh dinasti Namgyal, Sikkim diperintah oleh serangkaian raja yang dikenal sebagai Chogyal. Selama berabad-abad, Sikkim menikmati status semi-otonom, meskipun sering menghadapi ancaman dari negara tetangga dan kolonial. Peristiwa menuju integrasi dengan India. 1. Protektorat Inggris. Pada tahun 1890, Sikkim menjadi protektorat Inggris, yang berarti bahwa Inggris mengendalikan hubungan luar negeri dan pertahanan Sikkim sementara urusan internal tetap di bawah kendali Chogyal. 2. Protektorat India. Setelah India merdeka dari Inggris pada tahun 1947, Sikkim tetap menjadi protektorat India. India mengelola urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi Sikkim. 3. Ketegangan internal dan permintaan demokrasi. Pada tahun 1970-an, terjadi ketegangan politik dan sosial di Sikkim, dengan sebagian besar penduduk menuntut reformasi demokratis dan pengurangan kekuasaan monarki. Pada tahun 1973, terjadi protes besar-besaran yang menuntut reformasi demokratis. Pemerintah India terlibat untuk meredakan ketegangan dengan mengirimkan pasukan dan mengatur pemilihan umum yang lebih representatif. 4. Referendum dan integrasi. Pada tahun 1975, diadakan referendum untuk menentukan apakah Sikkim harus bergabung dengan India. Hasil referendum menunjukkan mayoritas besar penduduk memilih untuk bergabung dengan India. Pada 16 Mei 1975, Sikkim secara resmi diintegrasikan ke dalam India sebagai negara bagian ke-22. Chogyal terakhir, Palden Tonduk Namgyal, dilucuti dari kekuasaannya. Penyebab hilangnya. Krisis politik dan tuntutan demokratis, ketidakpuasan terhadap pemerintahan monarki yang absolut dan tuntutan rakyat untuk lebih banyak partisipasi dalam pemerintahan. Pengaruh India. India memiliki kepentingan strategis dan keamanan di wilayah tersebut, serta ingin memastikan stabilitas di perbatasan utara. Referendum, proses demokratis melalui referendum yang menunjukkan keinginan mayoritas penduduk Sikkim untuk bergabung dengan India. Penggabungan Sikkim ke India adalah salah satu contoh perubahan peta politik yang terjadi melalui proses demokratis, meskipun tidak tanpa kontroversi dan tekanan politik. 5. Republik Venezia. Republik Venezia, atau Republik Venesia, adalah negara maritim yang berpusat di kota Venesia, Italia. Berdiri dari akhir abad ke-7 hingga 1797, Republik ini dikenal sebagai salah satu kekuatan maritim dan perdagangan utama di Eropa selama abad pertengahan dan Renaissance. 1. Pendirian dan awal perkembangan. Didirikan pada akhir abad ke-7, Republik Venesia awalnya berkembang sebagai kota pelabuhan yang strategis di Laguna Venesia. Seiring waktu, Venesia mengembangkan armada laut yang kuat dan menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah dan Asia. 2. Puncak kejayaan. Pada abad ke-13 hingga ke-15, Venesia mencapai puncak kejayaannya. Kota ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan seni yang sangat berpengaruh. Venesia mendominasi perdagangan rempah-rempah dan memiliki jaringan perdagangan yang luas di seluruh Mediterania. 3. Struktur pemerintahan. Republik Venesia memiliki sistem pemerintahan oligarki dengan doge sebagai kepala negara yang dipilih seumur hidup oleh anggota Dewan Besar.
Pemerintahan Venesia sangat terstruktur dan birokratis, dengan berbagai dewan dan komite yang mengatur berbagai aspek kehidupan kota dan perdagangannya. Penyebab kehilangan. 1. Penurunan ekonomi dan militer. Mulai abad ke-16, kekuatan ekonomi dan militer Venesia mulai menurun karena munculnya rute perdagangan baru yang ditemukan oleh bangsa Eropa lainnya, terutama rute laut ke Asia yang mengurangi pentingnya jalur perdagangan melalui Mediterania. Kekalahan dalam Perang Liga Cambrai 1508-1516 juga melemahkan kekuatan militer dan ekonomi Venesia. 2. Invasi Napoleon. Pada tahun 1797, Napoleon Bonaparte dan pasukannya menyerang Venesia selama kampanye Italia. Venesia, yang sudah lemah dan tidak mampu mempertahankan diri, menyerah tanpa perlawanan yang signifikan. 3. Perjanjian Campo Formio. Melalui Perjanjian Campo Formio pada 17 Oktober 1797, Napoleon menyerahkan Venesia dan wilayahnya ke Austria sebagai bagian dari kesepakatan politik. Ini menandai akhir dari Republik Venesia yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. 4. Pengaruh Napoleonic Wars. Setelah kekalahan Napoleon, wilayah Venesia kembali mengalami perubahan kontrol, tetapi tidak pernah kembali sebagai republik independen. Republik Venesia menghilang sebagai entitas politik yang merdeka pada akhir abad ke-18 karena kombinasi dari penurunan kekuatan ekonomi dan militer, serta perubahan geopolitik yang dibawa oleh ekspansi Napoleon di Eropa. Warisan Venesia tetap hidup melalui seni, budaya, dan arsitektur yang masih bisa dilihat di kota Venesia hari ini. 6. Tibet. Tibet, sebuah wilayah yang terletak di Asia Tengah, memiliki sejarah panjang dan kaya sebagai kerajaan independen sebelum menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Berikut adalah ringkasan tentang sejarah Tibet dan bagaimana negara tersebut menghilang. Sejarah awal Tibet. Kerajaan Tibet memiliki sejarah kerajaan yang kuat dan independen sejak abad ke-7 di bawah dinasti Yarlung. Pada puncaknya, Tibet merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia. Budaya dan agama, Tibet dikenal sebagai pusat utama Buddhisme Vajrayana. Dalai Lama, pemimpin spiritual Buddhis Tibet, menjadi simbol penting dalam budaya dan agama Tibet. Integrasi dengan Tiongkok. Hubungan dengan Tiongkok, Tibet memiliki hubungan yang berfluktuasi dengan Kekaisaran Tiongkok sepanjang sejarah. Kadang-kadang Tibet menjadi bagian dari pengaruh Tiongkok, tetapi seringkali tetap mempertahankan otonomi signifikan. Abad ke-20, perubahan dramatis. Tahun 1913 hingga 1950, setelah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912, Tibet menikmati periode kemerdekaan de facto. Tibet mengeluarkan mata uangnya sendiri, memiliki militer, dan menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan Tiongkok. Invasi Tiongkok, pada tahun 1950, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok memasuki Tibet, mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari Tiongkok. Pada tahun 1951, Tibet menandatangani Perjanjian 17 Poin yang menyatakan bahwa Tibet menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok tetapi diberikan otonomi. Konflik dan integrasi. Pemberontakan 1959, ketegangan meningkat, memuncak dengan pemberontakan besar di Lhasa pada tahun 1959. Pemberontakan ini dipadamkan oleh pasukan Tiongkok, dan Dalai Lama ke-14 melarikan diri ke pengasingan di India. Penghapusan monarki. Setelah pemberontakan, pemerintah Tiongkok secara bertahap menghapus sistem pemerintahan tradisional Tibet dan mengintegrasikan wilayah tersebut secara lebih erat ke dalam Republik Rakyat Tiongkok. Daerah otonomi Tibet secara resmi dibentuk pada tahun 1965. Tibet saat ini. Kondisi saat ini, Tibet adalah daerah otonomi dalam Republik Rakyat Tiongkok. Namun, banyak orang Tibet dan para pendukung mereka di seluruh dunia terus menyerukan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar.
Masalah hak asasi manusia di Tibet, termasuk kebebasan beragama dan budaya, sering menjadi sorotan internasional. Pengasingan pemerintahan Tibet. Pemerintahan Tibet di pengasingan, yang dipimpin oleh Dalai Lama dan para pemimpin lainnya, beroperasi dari Dharamsala, India. Mereka terus mempromosikan hak-hak dan kebebasan orang Tibet melalui cara damai. Kehilangan status negara Tibet terjadi melalui kombinasi invasi militer, tekanan politik, dan upaya integrasi oleh pemerintah Tiongkok yang mengubah Tibet dari kerajaan independen menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan dapat menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini. Terima kasih.